Ya, selamat malam, selamat pagi atau selamat siang. Halo semuanya. Balik lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor ya. Jadi di segmen ini gue akan menarasikan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Ruli Todak via email Mahasiswa Siluman. Jadi ceritanya tuh gini cuy. Si Ruli ini daki sama 12 orang temannya ke Gunung Kerinci gitu kan. Dan dalam pendakiannya itu ketika turun dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian mistis. Salah satunya pikiran mereka itu tiba-tiba kayak tiba-tiba menjadi tidak kompak gitu loh. Terus hanya mementingkan dirinya mereka sendiri. Mereka ini akhirnya kepisah menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan yang paling parahnya di kelompok 3 ini mereka terpaksa harus dijemput oleh tim penyelamat di keesokan harinya karena kondisi salah satu dari mereka sangat-sangat mengkhawatirkan. Daripada penasaran, mending kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan juga notifikasinya ya, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Seperti biasa, sebelum lanjut, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Pada bulan November tahun 2019, mereka merencanakan untuk mendaki ke Gunung Kerinci pada saat libur perkuliahan. Rencana ini sudah ada dari 3 bulan yang lalu ya, dan pada tanggal 17 Januari tahun 2020, mereka ini sepakat untuk mendaki ke Gunung Kerinci dengan beranggotakan 6 orang cuy. Mereka mempersiapkan perlengkapan dan logistik untuk keperluan mereka di sana. Dan pada tanggal 20 Januari tahun 2020, mereka berangkat ke sana. Awalnya mereka sepakat untuk mendaki Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat ya, atau Gunung Singgalang lah. Tetapi karena salah satu dari mereka itu sudah ada yang pernah ke sana, akhirnya mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Kerinci itu. Singkat cerita, pada pukul 1 dini hari, mereka berangkat dari Pekanbaru lewat jalan lintas Sumatera. Pukul setengah 5 subuh, mereka baru sampai di Kelok 9, Sumatera Barat. Dan mereka istirahat, tidur ya kurang lebih selama 2 jam lah. Setelah itu mereka melakukan perjalanan lagi. Dan sampai di desa Kayu Aro tersebut kurang lebih sekitar 11 malaman lah ibaratnya. Perjalanan kurang lebih memakan waktu kurang lebih ya 22 jam lah ya, dengan menggunakan sepeda motor. Mereka langsung ke basecamp R10 dan numpang istirahat di basecamp registrasi tersebut. Kenapa mereka sampainya lama ya? Karena tidak satu orang pun dari mereka yang tahu jalan ke Gunung Kerinci tersebut. Mereka hanya mengandalkan Google Map dan alhamdulillah mereka bisa sampai dengan selamat. Jam 7 pagi mereka melakukan pendaftaran untuk pendakian di pos R10. Karir mereka diperiksa untuk perhitungan logistik dan diminta surat keterangan sehat serta KTP ya. Seperti biasa mereka diingatkan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan, membawa turun kembali sampah mereka, dan tidak boleh mengambil apapun kecuali foto ya. Ya seperti larangan-larangan yang ada di gunung lain lah ya. Setelah itu mereka pergi turun lagi ke bawah untuk sarapan pagi di dekat Tugu Macan dan kembali ke pos pada pukul 8 pagi. Setelah semuanya kumpul, mereka pamitan tuh sama orang yang ada di pos R10 untuk pergi ke tempat penitipan motor yang tidak jauh dari pintu rimba dan langsung melaksanakan pendakian. Sesampainya di penitipan motor, mereka ketemu sama orang Palembang yang lagi sarapan di warung. Dia beranggotakan 6 orang juga sama kayak mereka inilah. Sekedar informasi ya, warung ini juga membuka jasa penitipan motor. Mungkin teman-teman yang sudah ke Kerinci tahu ya warungnya Bude Rani ya. Bude Rani ini orangnya baik,
dan mereka menitipkan motor di warung Bude Rani tersebut. Setelah selesai sarapan, mereka berpamitan dengan Bude Rani dan rombongan pendaki tadi memulai pendakian duluan. Inilah awal cerita mereka. Mereka berjalan menuju pintu rimba dan sebelum masuk pintu rimba, mereka melakukan doa untuk keselamatan mereka saat mendaki. Susunan mereka, Boy berada di paling depan sebagai leader dan diikuti oleh Bang TB, Ruli, Imam, Chandra, dan Bang Eko sebagai sweeper. Mereka berjalan memasuki pintu rimba untuk menuju ke pos 1. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan yang lain, si Chandra melihat jejak kaki kucing oren atau harimau. Maklum ya, jadi di sini masih banyak banget habitat karena masih masuk kawasan Taman Nasional Kerinci dan banyak satwa yang dilindungi. Si Chandra tidak ingin membuat teman yang lainnya menjadi cemas, makanya dia tidak berkata apa-apa. Ruli dan Imam berjalan lambat sekali karena ini adalah pendakian pertama mereka ya. Jadi sepanjang jalan mereka suka berhenti karena kecapean. Padahal ya jarak dari pos 1 menuju ke pintu rimba itu lumayan dekat. Tapi Ruli dan Imam ini selalu berhenti karena kecapean. Wajar sih, ini kan pendakian pertama buat mereka gitu kan ya. Ketika istirahat sudah dirasa cukup, Chandra selalu meniup peluitnya sebagai kayak aba-aba lah untuk lanjut ke pendakian. Singkat cerita, mereka sampailah di pos 2 untuk mengambil air sambil beristirahat. Mereka cukup lama juga berhenti di pos 2 karena si Boy sakit perut pengen BAB. Akhirnya si Boy, Bang Eko, dan Chandra mereka pergi untuk mencari air untuk BAB. Sedangkan Imam, Ruli, dan Bang TB menunggu di pos 2. Masih ingatkan dengan 6 pendaki yang asalnya dari Palembang tadi? Saat mereka menunggu, datanglah pendaki asal Palembang itu menyusul mereka di pos 2. Kemudian mereka ya biasalah menegur sapa dan pendaki Palembang itu pamit untuk pergi duluan. Ruli bertanya kepada pendaki Palembang itu, "Bang, rencana mau ngecamp di mana, Bang?" Pendaki Palembang menjawab, Mungkin di shelter 2, Bang." Setelah Boy dan yang lainnya kembali dari mengambil air, mereka menghabiskan sebatang rokok dan terus lanjut berjalan lagi. Sampai dengan saat ini, pendakian masih aman-aman saja. Dan akhirnya mereka sampai di shelter 1 sekitar jam 3 sore lah ya. Karena mereka ini pendaki santuy ya. Tetapi sebelum sampai ke shelter 1, Ruli udah jarang banget berhenti. Dan dia terus berjalan karena sudah makan gula merah dan teman-teman juga terus menyemangatinya lah. Ya udah, dia gaspol jalan walaupun sambil ngos-ngosan. Tetapi beda dengan si Imam. Dia tidak kuat jalan terus-terusan. Karena mohon maaf badannya memang sedikit agak besar dan berat lah ya. Seperti biasa ketika Imam berhenti 5 menit kemudian si Chandra meniup peluitnya. Isyarat untuk jalan lagi. Dan akhirnya mereka sepakat untuk ngecamp di shelter 1. Dan melakukan pendakian pada esok paginya. Nah, di shelter 1 mereka bertemu lagi sama pendaki asal Palembang yang sedang istirahat. Kemudian kelompok Palembang ini menyamperin mereka. Terus si Ruli ini bertanya, "Bang, ngecamp di mana, Bang?" "Ngecamp di sini aja lah, udah pada capek. Besok kita barengan aja ya naiknya." Jadi rombongan dari Palembang ini ngecamp juga di shelter 1 ya. Karena salah satu dari mereka ada yang sakit. Bahkan kakinya itu mengalami kram. Setelah itu mereka membangun tenda dan si pendaki Palembang menanyakan persediaan air. Karena dirasa kurang, akhirnya mereka semua memutuskan untuk mencari sumber air di shelter 1 bersama dengan pendaki dari Palembang. Di sini yang mencari air yaitu ada Bang TB dengan 3 orang pendaki dari Palembang. Dan yang lainnya membuat kopi, memasak, sambil menunggu mereka yang mencari air kembali. Tapi tunggu demi tunggu, mereka gak balik-balik. Bahkan sudah hampir jam 6 sore.
mereka belum juga kembali coy. Mereka yang ada di tenda sempat cemas tuh di situ. Namun akhirnya Bang TB dan kawan-kawan kembali ke tenda sekitar jam 6 sore lebihan. Tapi dengan raut wajah yang kecapean banget tuh waktu itu. Mukanya kusut dan bajunya kotor. Seperti orang yang kayak baru terkena sesuatu di gunung gitu. Keesokan paginya pukul 9 setelah masak, ngopi, ngerokok, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan pendaki asal Palembang itu kebetulan juga sudah selesai packing. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di sini sekarang mereka mendaki menjadi 12 orang ya, karena mereka gabung dengan pendaki yang dari Palembang itulah. Formasi pada saat itu masih acak-acakan ya, karena mereka sering berganti-gantian. Kadang si Eko yang ada di depan, terkadang pendaki Palembang yang memimpin. Jadi ya saling ganti-gantian lah. Waktu di perjalanan menuju ke shelter 2, pendakian mereka masih aman-aman saja. Ya bunyi hutan seperti biasalah, dan mereka bertemu pendaki asal Jambi yang akan turun. Dan mereka berpamitan untuk turun. Dan setelah itu, tak lama datang kabut yang sangat tebal, membuat sunyi suasana, dan kemudian turun hujan. Mereka pun buru-buru memakai jas hujan. Dan singkat cerita, mereka sampai di shelter 3 pada pukul 3:30 sore. Perjalanan ini cukup menguras tenaga ya, karena jalur dari shelter 2 ke shelter 3 itu harus berpegangan ke akar-akaran pohon. Dan bahkan kayak melewati lorong tikus lah gitu. Tetapi setelah sampai di shelter 3, di situ ada 2 tenda pendaki dari Aceh ya, yang sudah baru turun dari puncak Kerinci. Singkatnya, mereka memutuskan untuk ngecamp dan submit pada pukul 4 subuh keesokan harinya. Setelah membangun tenda dan cuaca yang sungguh dingin, akhirnya mereka ngopi-ngopi lah. Dan pada akhirnya, karena mereka terlelah, akhirnya mereka tertidur. Keesokan paginya, sialnya pada pukul 4 subuh, hujan turun sangat lebat dan membuat mereka tidak bisa submit ke puncak. Mereka pun menunggu hujan reda, dan pada pukul 5 pagi, mau jam 6 lah, hujan pun akhirnya baru reda. Mereka di situ sedikit menikmati ya sunrise di shelter 3 yang begitu indah. Mereka berfoto-foto, mereka memasak, dan melanjutkan makan bersama pendaki Palembang itu. Pada saat itu, pendaki asal Palembang yang cedera, dia memutuskan untuk tidak ikut naik ya, karena kondisinya yang agak mengkhawatirkan lah, dan dia merasa masih capek lah. Dia berniat untuk nunggu di tenda saja. Di sini Ruli sempat kepikiran ya, apa gua nunggu di tenda juga ya? Nah, tapi saat Ruli memikirkan itu, tiba-tiba si Imam ini menghampiri si Ruli dan dia bertanya, "Kau yakin gak ikut ke puncak, Rul? Nanti nyesel loh." Ruli dalam hati berucap gitu ya. Imam yang jalannya lambat gitu aja dia berani pantang menyerah gitu kan. Masa aku gak bisa gitu kan. Dan karena itulah akhirnya Ruli memutuskan untuk ikut juga naik ke puncak. Sedangkan pendaki Palembang yang sakit itu, dia menjaga tenda mereka sendirian. Tetapi mereka tidak terlalu risau ya, karena di sebelah tenda mereka itu ada orang yang asal Aceh yang juga masih berada di situ kan. Dan yang naik pun tidak akan lama juga kan di puncak gitu kan. Disertai kabut tebal, jarak pandang yang terbatas, dan mereka sampai juga di Tugu Yuda pada pukul 11 siang. Pendakian mereka cukup lama ya, karena terhambat oleh kabut. Dan tahu sendirilah si Imam kan jalannya agak sedikit lambat ya. Mereka istirahat di situ sambil membacakan doa buat almarhum Yuda dan makam-makam yang lain yang ada di sana ya. Sedikit informasi aja ya, jadi di Kerinci itu ada kayak semacam plakat untuk mengenang Yuda Santika. Yuda ini pendaki muda yang merupakan siswa penggiat alam yang terpisah dengan teman-temannya ketika turun dari puncak Kerinci gitu cuy. Saat itu kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka di area ini dan si Yuda ini terpisah menghilang. Jasadnya pun tidak diketemukan hingga sampai saat ini. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah plakat atau biasa dikenal dengan Tugu Yuda ya. Ya, tugu ini sering dijadikan sebagai patokan jarak sebelum ke puncak Gunung Kerinci. Itu puncak Indrapura kalau nggak salah.
Lanjut ke cerita, setelah membacakan doa di situ, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hari pun menunjukkan pukul 12 siang dan mereka belum sampai di puncak. Mereka berhenti sejenak menunggu lepas tengah hari, tetapi tidak seorang pun dari mereka sholat. Dan akhirnya mereka sampai ke puncak itu hampir jam 1 siangan lah. Di atas mereka terkena badai kabut dan hujan. Untungnya mereka membawa flashlight ya untuk mereka berteduh. Namun 2 orang, Bang Aam sama Bang Ian, pendaki asal Palembang, memutuskan untuk turun duluan karena mereka ini kepikiran sama temannya yang ada di bawah yang nunggu di dalam tenda. Ya mungkin sebut saja si Black lah ya biar enak. Setelah turun dari puncak, mereka sampai juga di shelter 3, yaitu tempat di mana mereka ngecamp ya, sekitar kurang lebih pukul 3:30 sore kalau nggak salah. Dan di situ ada Bang Aam dan Bang Ian sama si Black. Mereka pun lega dan benar saja, ternyata pendaki Aceh yang ada di sebelah tendanya itu, ternyata mereka ini sudah turun ya ibaratnya. Dan si Black hampir 4 jam menunggu sendirian di dalam tenda. Sekitar pada pukul 4 sore mereka packing untuk persiapan turun. Nah, cerita mistis itu dimulai dari sini. Sambil packing, Ruli, Imam, Chandra, dan 3 orang Palembang disarankan untuk jalan duluan. Karena si Imam tahu sendiri ya, untuk jalannya kan ya lumayan lambat gitu ya. Makanya disuruh untuk jalan duluan. Dan mereka akan menyusul setelah selesai packing tenda mereka. Ya udahlah, mereka akhirnya berjalan menuju lorong tikus. Pada saat di lorong tikus, itu entah kenapa ya, pikiran mereka ini berubah menjadi kacau gitu. Mereka menjadi tidak kompak dan mereka malah mementingkan diri sendiri. Si Black setiap beberapa langkah pasti berhenti. Mereka pun sebenarnya juga capek untuk menunggunya. Cuaca dingin, hari semakin gelap gitu loh. Akhirnya mereka ini terpisah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama jalan duluan beranggotakan 3 orang, yaitu Chandra, Bang Ian, dan Bang Hasan. Mereka itu yang kuat jalannya lah ya. Di belakangnya itu ada Ruli, Imam, dan Black. Ruli terus jalan walaupun sedikit-sedikit si Imam sama si Black ini berhenti terus ya karena kecapean. Sambil jalan pelan-pelan, mereka mendengar suara seperti pendaki yang turun. Rupanya itu rombongan yang ada di belakangnya. Dan akhirnya karena Ruli dan kawan-kawannya jalannya lambat ya, akhirnya disusul sama rombongan yang ada di belakangnya. Dan di situ mereka akhirnya bergabung menjadi satu ya. Terus teman-teman yang baru nyusul ini bertanya, "Lah, kok kalian cuma bertiga gitu kan? Mana yang lain?" Dan Ruli ini menjawab, "Mereka udah jalan duluan. Mungkin mereka nunggu di shelter 2. "Oh, ya udah, kita sama-sama aja turunnya ya," ucap Bang Aam kepada kita. Tapi di situ pikiran mereka dikacaukan lagi ya. Ruli, Imam, Boy, Bang Aam, dan Ican, mereka semua jalannya itu laju sekali gitu loh. Aneh ya, padahal si Imam ini waktu mendaki jalannya itu paling lama gitu kan. Tiba-tiba pas turun dia jalan yang berada di paling cepat gitu. Dan dia yang malahan mimpi di depan mereka. Aneh kan? Saking cepatnya jalan mereka, si Bang TB, si Black, Bang Eko, dan yang lainnya malah jauh tertinggal di belakangnya. Karena si Black ini sering berhenti ya. Akhirnya ya mereka bersepakat untuk menunggu mereka di shelter 2 Bayangan. Belum sampai shelter 2 Bayangan, terdengarlah suara azan di HP Bang Aam. Dan mereka pun berhenti sambil menunggu azan dan menunggu rombongan yang ada di belakangnya. Tetapi hampir 30 menit mereka menunggu, mereka tak kunjung terlihat. Dan mereka pun memutuskan untuk lanjut jalan lagi menuju ke shelter 2. Ya mungkin mereka harapannya itu bakalan kalau di shelter 2 ketemu sama rombongan pendaki yang kelompok 1 yang ada di depannya gitu kan. Cuman yang setelah sampai di sana mereka kecewa karena rombongan yang udah duluan gak ada di sana. Sedangkan ya sisa persediaan di kelompok mereka hanya tinggal 1 botol. Itu pun airnya tinggal setengah cuy. Karena stok sebagian airnya itu kebanyakan ada malah yang ada di kelompok depan cuy. Di situ tanpa pikir panjang, mereka jalan lagi menuju ke shelter 1. Ya mereka jalan, dipimpin oleh Imam di depan sambil berdoa di dalam hati untuk keselamatannya.
Akhirnya mereka sampai di shelter 1, ya kurang lebih sekitar Isya lah ya. Dan mereka mencari rombongan mereka yang duluan, akan tetapi di situ juga tidak ada rombongan mereka yang ada di depan. Pada saat itu shelter 1 ada pendaki yang ngecamp di sana juga lah, dan mereka ini coba bertanya kepada para pendaki itu. Mas, ada lihat pendaki yang turun gak? 3 orang. Ada mas, cuman pas selesai maghrib mereka lanjut jalan. Di situ mereka terkejut banget tuh, karena apa ya, rombongan yang di depan ini bukannya malah nungguin, malahan ninggalin gitu. Tapi ya mereka coba berpikir positif lah ibaratnya. Tapi kejadian mistis dimulai dari sini lagi coy. Mereka meminta air kepada pendaki yang ngecamp di situ untuk mengisi cadangan air mereka. Dan kemudian mereka pamitan untuk perjalanan turun tuh. Sebelum itu mereka berpesan kepada pendaki yang ngecamp di situ. Jadi jika ketemu rombongan mereka yang di belakang, bilang aja baru turun ya mas. Bilang aja baru 10 menitan lah gitu loh. Ucap Bang Aam kepada pendaki itu. Mereka kemudian lanjut turun dengan bermodalkan 3 senter. Nah, disinilah hal goib terjadi lagi. Sebelum ke cerita, Gunung Kerinci ini terkenal akan harimau Sumateranya ya, karena gunung ini masih termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Cerita ini diambil dari kelompok mereka, yaitu kelompok 2 yang ada di tengah-tengah itulah. Ruli hanya bisa berdoa di dalam hati agar tidak ketemu dengan si kucing oranye besar itu ya, karena di pos 3, pos 2 dan pos 1 itu udah masuk ke dalam hutan yang betul-betul hutan rimba gitu. Ruli ini takut banget gitu kalau ketemu si kucing itu, dan juga yang lain pasti juga kepikiran hal yang sama sih sebetulnya. Akhirnya mereka terus berjalan dengan dipimpin oleh Imam, disusul oleh Bang Aam, Ruli, Ican, dan Boy yang ada di belakang ya. Tiba-tiba saat menuju ke pos 3, si Imam ini terjatuh dan dia bangun lagi dan kembali melanjutkan perjalanan. Anehnya, si Imam yang tadinya jalannya laju sekarang menjadi lambat dan sering nyenter-nyenter ke atas-atas secara sembarangan gitu loh. Di sini si Bang Aam ini langsung menepuk pundaknya si Imam dan berkata, "Bang Imam, ayo senter jalan aja, fokus ke jalur." Terus si Imam mengiyakan kata Bang Aam tersebut. Perjalanan dari shelter 1 menuju ke pos 3 cukup lama. Tiba-tiba si Imam berhenti dan kembali menyenter ke sebuah pohon bolong yang tersambar petir. Konon pohon tersebut banyak penunggunya ya, dan semua pendaki pasti tahu pohon tersebut. Si Imam berhenti tidak jauh dari pohon tersebut dan menyenter pohon itu. Si Bang Aam kembali menepuk bahu si Imam dan berkata, "Ayo jalan, jangan dipeduliin, ingat nasi goreng bude." Ucap Bang Aam sambil mencairkan suasana yang tegang pada saat itu ya. Ya rupanya Bang Aam ini lumayan peka lah ya terhadap hal-hal yang bersifat goib gitu ya. Dan mereka kembali berjalan dengan rasa ketakutan karena berubahnya tingkah laku si Imam ini. Ruli tidak berani menanyakan apa yang dialami oleh Imam dan hanya bisa berdoa agar diberikan keselamatan. Mereka pun terus berjalan dan pada akhirnya mereka sampai juga di pos 3 dan mereka pun duduk 5 menit istirahat. Terdengarlah suara peluit yang begitu jelas di telinga mereka. Ingat kan kalian kalau yang waktu mendaki di awal itu kan, pas Imam berhenti pasti si Chandra ini kan meniupkan peluitnya kan. Dan itu sama persis dengan bunyi peluit yang mereka dengar di situ ya. Padahal di situ nggak ada Bang Chandra tuh. Si Bang Aam ini nggak tahu akan hal itu ya, karena kan mereka ini beda rombongan gitu kan. Tetapi Ruli, Robi dan Imam ini hanya saling menatap satu sama lainnya karena mendengar suara peluit itu. Dan mereka berpikir positif aja ya, mungkin itu burung gitu kan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2. Ruli memakai headlamp. Dia menyenter ke arah jalur. Tiba-tiba di balik pohon terlihat seperti ada orang tegak berwarna hitam. Dan tiba-tiba si Imam meminta Bang Aam untuk jalan duluan gitu loh. Pikiran Ruli, apakah Imam melihat juga gitu kan? Dia waktu itu tuh gak berani bertanya kepada Imam.
Dan mereka melanjutkan langkah demi langkah dengan mengucapkan bismillah dan ayat-ayat pendek yang mereka tahu. Ruli takut banget tuh karena apa yang dia lihat barusan. Mereka merasa mereka itu tidak berlima, seperti ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Dan betul saja, si boy yang paling belakang tiba-tiba minta jalan di tengah dan si Ican, pendaki asal Palembang itu di belakang. Ruli tidak tahu ya si Ican ini apakah merasakan atau tidak ya, dan dia hanya bilang ke si boy gitu kan, "Woi boy, nanti kita cerita pas di bawah aja ya." Dan si boy hanya menganggukkan kepalanya. Dan benar saja, setelah beberapa menit mereka berjalan, si Imam berhenti karena kecapean. Bunyi lagi tuh si peluit, persis sama kayak peluit Chandra. Dan Ruli hanya menatap si Imam. Pas dia lagi duduk di satu pohon tumbang, mereka ini kayak saling tatap-natap gitu coy. Tiba-tiba Bang Aam melihat ke belakang Ican. Bang Aam seperti terkejut melihat sesuatu dan mengajak mereka untuk cepat-cepat turun ke bawah. Kata Bang Aam, "Ayo cepet, ayo lanjut lagi. Ayo bro." Dan mereka pun kembali tegak dan melakukan perjalanan turun. Saat itu mereka sudah tidak memikirkan lagi kelompok yang ada di depan maupun yang ada di belakangnya. Yang mereka pikirkan bagaimana bisa turun dengan selamat. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka ke pos 2. Mereka istirahat sejenak dan bunyi peluit itu terdengar lagi. Di sini berbeda ya, si boy berkata, "Itu bunyi apa ya?" Terus Ruli ini menatap si boy seakan mengkode ya atau isyarat untuk cuekin saja lah. Dan di sini Bang Aam ini ngomong gitu kan, "Udah nggak apa-apa, namanya juga hutan, paling ya suara burung gitu kan." Mereka kehabisan air pada saat itu. Dan di pos 2 ini karena kondisi mereka yang kehausan, si boy ini nekat banget mau ngambil air yang ada di bawah. Tetapi ditahan sama Bang Aam. "Udah nggak apa-apa Bang Boy, ini dikit lagi kok, tahan aja ya." Lantas si boy membantah dengan cara halus, "Gak apa-apa bang, biar aku sendiri aja yang ngambil, aku masih inget jalan waktu itu." Dan akhirnya mereka semua melarang si boy yang nekat untuk mengambil air tersebut. Cerita di pos 2 ini sangat mencekam, karena ceritanya di pos 2 tersebut adalah tempat perlintasan binatang buas seperti harimau dan banyak juga sosok-sosok anak kecil dan uhang pandak di pos 2. Jadi uhang pandak itu diduga merupakan sosok penunggu yang ada di Gunung Kerinci gitu ya. Badannya gemuk, tangannya panjang dan matanya itu merah menyala. Dan tubuhnya itu banyak banget kayak diselimuti oleh bulu berwarna abu-abu gitu ya. Atau kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan pada saat itu mereka sudah tahu akan cerita tersebut ya. Tapi karena kelelahan mereka istirahatlah di pos tersebut. Dan bunyilah peluit itu lagi. Dan Imam mengajak Bang Aam untuk jalan lagi tuh di situ. Berjalanlah mereka dari pos 2 menuju ke pos 1. Ruli tidak lihat itu pukul berapa waktu itu ya. HP dia mati dan enggan menanyakan sekarang pukul berapa. Karena untuk menjaga suasana ya, untuk tidak lebih menegangkan lagi. Di sini kejadian aneh terulang lagi pada saat mereka berjalan di sebelah kanan. Tiba-tiba datang angin dari sebelah kanan yang begitu membuat bulu kuduk mereka langsung merinding. Rupanya mereka semuanya merasakan itu dan mereka pun jalan terus tak memperdulikannya. Pada saat perjalanan disinilah mereka tersadar memang betul mereka tidak berjalan berlima. Bahwa mereka memang berjalan berenam. Di belakang mereka ada sosok wanita samar-samar memakai baju warna putih, wujudnya jalan mengikuti mereka di belakangnya. Kenapa mereka bisa tersadar? Karena si sosok itu tertawa terbahak-bahak gitu ya. Mereka pun hanya bisa pasrah dan berdoa supaya dia bisa pergi. Tiba-tiba Bang Aam memberanikan diri untuk menyenter makhluk itu. Dan alhasil dia langsung terbang ke atas pohon cuy. Kayak yang di sinetron-sinetron itu tuh. Tapi Bang Aam ini cerita tentang hal ini ketika mereka sudah turun ya. Dan kembali ke ceritanya pada saat mereka mendengar itu,
Bang Aam hanya bisa bilang, ayo kita lanjut jalan lagi, udah deket, udah gak usah dipikirin lah. Dan mereka pun mengiyakan perkataan dari Bang Aam. Singkatnya sampailah mereka di pos 1. Tanpa istirahat mereka langsung melanjutkan lagi perjalanannya. Di sini sekarang posisinya udah beda nih, si Imam sekarang yang jalan paling depan lagi. Berjalanlah mereka dari pos 1 menuju ke pintu rimba. Di sini suasananya lebih mencekam dan mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari segala bahaya ya Allah. Karena mereka kembali mendengar peluit itu lagi. Anehnya mereka berjalan sambil menginjak bunga-bunga yang berjatuhan sepanjang jalur dan disertai bau bunga melati. Tanpa memperdulikannya, mereka terus berjalan tuh di situ. Sebetulnya jarak dari pintu rimba ke pos 1 itu sangat dekat ya, tapi mereka merasa itu sangat lama gitu ya. Sampai-sampai Imam berkata, "Bang Aam, ini masih jauh kah?" Bang Aam hanya menjawab, dekat lagi kok, habis tikungan ini kita ketemu pintu rimbanya. Dan mereka pun jalan terus tuh di situ. Tapi alangkah anehnya, selama mereka berjalan itu, kaki Ruli, Ican, Imam itu tiba-tiba kayak sakit kram gitu ya. Dan di pintu rimba itu belum kunjung terlihat oleh mereka. Tanpa memikirkan rasa sakit, Ruli terus berjalan karena rasa takutnya. Namun pintu rimba belum kunjung terlihat. Dan tiba-tiba Ruli melihat di sebelah kiri, di ranting kayu yang lumayan kecil lah ya, ada tali rafia yang berwarna biru lah. Dan alangkah leganya, oh ini betul-betul jalur gitu kan. Ruli berbicara sama si boy, ini betul kok jalur bang, ini ada tali rafia gitu. Si boy hanya diam dan Ruli pun lanjut jalan lagi. Sialnya, setelah 10 menit berjalan, Ruli kembali menemukan tali rafia berwarna biru di kayu ranting yang sebelah kiri. Dan dia langsung kaget lah gitu kan. Ya wah, ini udah gak bener nih gitu kan. Dia bilang ke si Bang Aam, "Bang, betulkah ini jalurnya bang?" Bang Aam lalu berkata, "Ayo jalan lagi, dikit lagi sampai kok." Mereka semua pun tetap berjalan tanpa ditemani air untuk minum. Tenggorokan mereka sudah kering dan alangkah anehnya, sepanjang perjalanan itu mereka melihat kiri kanan pohon pisang yang begitu lebat. Kalian yang pernah ke Kerinci gitu, pernah lihat pohon pisang gitu? Tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian pernah lihat ya. Dan si Imam ini berkata dengan suara yang begitu jelas, "Ya Allah, udahlah, aku capek ya Allah." Terus Bang Aam ini ngomong begini, "Ayo jalan lagi, sedikit lagi kok. Kalau kita jalan 30 menit lagi belum ketemu pintu rimba, kita azan ya." Ya udah, akhirnya mereka sepakat untuk jalan terus sambil melangkah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat pendek. Akhirnya mereka pun lega. Mereka sampai juga keluar pintu rimba. Dan Ruli ingin sujud syukur di dekat pintu rimba itu ya, tapi langsung dilarang oleh Bang Aam. Dan Bang Aam langsung menarik si Ruli. Si Bang Aam ini bilang gitu, "Jangan di sini, di depan aja Rul." Sontak si Ruli ini kan kaget gitu ya, kenapa gitu kan. Ya udahlah, dia ikutin perkataan dari Bang Aam. Dan tiba-tiba tidak jauh dari perkebunan sayur terlihat cahaya senter. Rupanya itu adalah Chandra, Bang Ian, sama Bang Hasan yang sudah menunggu mereka. Mereka ini kelompok yang satu tuh tadi tuh. Dan akhirnya mereka sujud syukur tuh di situ. Dan Ruli dibantu oleh Chandra membawakan keril dan sampailah mereka di warung Bude. Ya alhamdulillah lah mereka bisa sampai di warung Bude gitu kan. Tapi di situ mereka terkejut karena sekitar mereka itu sampai ke bawah itu sekitar jam setengah 12 malaman gitu ya. Dan sesampainya di warung Bude, mereka sambil marah ya, tapi agak bercanda gitu kan. Tega banget sih kalian ninggalin gitu kan. Dan rombongan yang pertama ini menjawab, katanya mereka ini sebenarnya nunggu rombongan 2. Mereka cukup nunggu lama di shelter 2 gitu ya. Dan di shelter 1 juga gitu ya. Tapi rombongan 2 ini gak muncul-muncul. Dan mereka pun ternyata si rombongan 1 ini akhirnya bergegas turun.
Dan ternyata pada saat di shelter 2 menuju ke shelter 1, mereka melihat sosok laki-laki seperti pendaki yang lagi berdiri tegak di tepi jurang gitu ya. Dan jujur gue agak merinding sih ini. Kayak ya merinding lah. Dan itu membuat mereka lari tanpa pikir panjang dan meninggalkan teman-temannya. Untung saja hanya itu kejadian yang menimpa kelompok pertama. Kemudian mereka juga bertanya apa kabar dengan kelompok ketiga. Oh tenang, di sana masih ada sedikit sinyal. Barusan sudah ngabarin kalau mereka tidak bisa turun dan memutuskan ngecamp di shelter 1. Jadi ternyata rombongan ketiga ini malah nggak bisa turun cuy. Dan mereka terpaksa harus menginap 1 malam lagi di shelter 1. Dengan ya kayaknya sih kondisi logistiknya ya seadanya lah ya. Kenapa mereka memutuskan shelter 1 ya? Ternyata mereka ini ngecamp di pos 1 karena si Black ini yang sakit. Itu udah nggak kuat lagi lah. Dan dia itu muntah-muntah. Dan ya akhirnya mereka pun ngecamp di situ lah. Kelompok 3 ini ternyata udah lapor ke pos R10 ya kalau mereka minta dijemput besok paginya karena kondisi si Black ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Mereka pun sedikit agak lega lah ya mendengar kabar kalau rombongan 3 ini baik-baik saja. Karena di shelter 1 banyak juga kan pendaki yang ngecamp di situ. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat menjadi 2 tempat. Sebagian tidur di posko R10 yang tidak jauh dari tempat Bude Rani. Dan sebagian dari mereka ada yang tidur di tempat Bude Rani. Akhirnya Ruli, Chandra, Imam yang tidur di tempat Bude. Lalu Pak D menyuruh mereka istirahat di kamar panggung. Mereka pun bersih-bersih kaki, tangan, baju dan langsung tidur tuh di situ. Ruli merasa kejadian yang tadi menimpa mereka di rombongan itu sudah berhenti gitu kan. Ternyata malah belum cuy. Pada saat mereka tidur bertiga di atas kasur ya. Tiba-tiba si Chandra ini terbangun dan menepuk-nepuk kepala Ruli. Dan dia sambil berkata gitu. Rul, bangun Rul. Terus si Ruli ini bangun sambil matanya masih tertutup. Apa cu? Kok kita kayak berempat ya? Sadar gak cu? Kita tidur gak bertiga nih. Tapi karena Ruli ini bodoh amat ya, karena badannya udah capek, jadi ya dia lanjut tidur aja tuh di situ. Rupanya si Chandra ini mendengar suara geraman wanita di belakang si Ruli. Keesokan paginya matahari pun terbit dan Ruli terbangun. Si Chandra dan si Imam sudah tidak ada lagi. Rupanya mereka berdua sudah ada di bawah dan minum teh yang dibuat oleh Bude Rani ya. Dan tiba-tiba si Chandra ngomong gini nih. Woi bodoh kau, gak sadar di sebelah kau kayak ada cewek menggeram. Mana aku tahu, aku capek ya aku tidur saja lah. Untunglah kita gak diapa-apain, dia cuma baring di sebelah kau aja sih. Si Chandra yang takut itu lantas langsung memeluk Imam yang sedang tidur. Pas pagi harinya Imam hanya bisa tertawa saja ya. Di tengah obrolan kecil itu tiba-tiba rombongan yang dari R10 datang menghampiri mereka bersama dengan tim penyelamat untuk menjemput rombongan yang tertinggal di shelter 1. Tetapi si Bang Aam, si Boy dan Iam disuruh tunggu saja di tempat Bude Rani bersama mereka ya. Dan ya ternyata yang menjemput rombongan dan tim penyelamat saja yang menyusul rombongan itu. Ya udahlah mereka kumpul lagi di tempat Bude Rani dan saling berbagi cerita saat perjalanan turun. Jadi ingat kan, kenapa si Imam suka menyenter ke arah pohon-pohon itu kan? Dan dia kemudian terdiam. Katanya di situ Imam melihat sosok hitam yang mempunyai mata yang sangat merah menghadap ke rombongan mereka. Tapi dia hanya melihat saja ya. Dan si Boy waktu itu kan posisinya itu kan di paling belakang ya. Dan tiba-tiba dia meminta untuk di tengah. Rupanya si Boy merasakan di belakangnya dia ada yang ngikutin. Dan pas tiba-tiba si Boy lihat, rupanya ada sosok cewek cuy. Nampaknya berpakaian samar-samar, bajunya itu warnanya merah. Sedang berjalan juga ada di belakangnya si Boy. Sontak ya mereka semua pun kaget ya melihat cerita-cerita yang mereka sampaikan di situ. Tetapi beda dengan di pohon bolong itu. Karena di pohon bolong itu hanya Imam yang melihatnya.
Dan Ruli kan sempat melihat tuh ada sosok bayangan hitam. Rupanya bukan dia saja yang melihatnya, semuanya juga melihatnya tanpa memperdulikannya. Kemudian pas mereka mendengar suara tertawa itu, si Bang Aam cerita bahwa memang benar ada sosok cewek yang mengikuti di belakang Ican. Dan itulah sebabnya Bang Aam mengajak mereka untuk buru-buru turun tuh di situ. Setelah mereka makan nasi goreng bude santai-santai, lalu tiba-tiba datanglah rombongan yang ketinggalan itu dijemput oleh tim penyelamat. Wajah si Black ini terlihat kayak pucat banget gitu ya. Dan Bang TB, Bang Eko dan pendaki Palembang itu hanya tersenyum tuh di situ. Mereka tidak menyangka ya, akhirnya sudah keluar dari hutan rimba tersebut. Dan mereka pun cerita saat mereka ditinggal oleh kelompok 1 dan kelompok 2, rupanya kelompok 3 juga diganggu, yaitu saat melakukan perjalanan turun. Pada saat di shelter 2, Bang Eko mendengar kayak suara ada cewek minta tolong, dan sehabis minta tolong, cewek itu tertawa yang membuat Bang Eko ingin cepat-cepat turun. Dan ya Bang Eko tuh pengennya kayak turun aja terus ninggalin si Black gitu ya. Tapi pada saat itu Bang Eko ditahan oleh Bang Atan untuk tidak melakukan perjalanan sendirian sambil berkata dengan nada emosi gitu ya. Kita ini hidup punya Tuhan. Kalau memang ajal kita di sini ya, disinilah kita mati berempat. Terus Bang Eko hanya diam dan sambil menahan rasa takutnya. Tiba-tiba sebelum sampai shelter 1, tiba-tiba si Black muntah lagi. Dan disinilah Bang Eko seperti biasa, dia ingin turun cepat-cepat lagi dan ditahan oleh temannya. Sambil terus menyemangati si Black. Black, ayo Black, semangat, ini dekat lagi kok shelter 1. Ayo Black, dekat lagi. Kuat Black, kuat. Akhirnya si Black frustasi. Gini aja deh, kalau kalian gak sanggup menungguku, kalian jalanin aja duluan. Aku gak apa-apa kok, aku gak akan nyusahin kalian. Sontak tiba-tiba suasana menjadi diam. Dan yang lain hanya bisa bilang, bagaimanapun keadaannya, kita gak akan ninggalin kau Black. Ayo, dekat jalan lagi ayo. Dan Black pun akhirnya jalan lagi sambil dipangku oleh Bang TB. Singkatnya sampailah mereka di shelter 1. Dan mereka membangun tenda di sana dengan logistik yang tinggal 1 bungkus Indomie. Dan itu dibagi menjadi 4 coy. Di situ mereka sambil memberikan kabar kepada Chandra lewat WA ya kalau mereka tak bisa turun dan terpaksa nge-camp di shelter 1 karena kondisi si Black yang cukup parah dan membutuhkan pertolongan untuk dijemput keesokan paginya. Masih ingat gak kalian pas waktu cerita mengambil air di shelter 1 saat Bang TB bersama pendaki Palembang mencari air ke sumber air? Kenapa mereka sampainya lama ya? Rupanya mereka mengalami hal yang sial dan ganjil, di mana jalur pengambilan air cukup terjal ke dalam dan sangat menguras tenaga mereka karena jalan yang cukup licin dan dipaksa memegang akar-akaran kayu untuk turun mengambil air. Alhasil mereka mengeluh setelah sampai di atas karena air yang diambilnya jadi terpaksa untuk mencuci badan mereka yang kotor karena terlumuri tanah kan saat naik ke atas itu. Dan mereka pada saat itu juga seperti melihat bayangan putih yang terbang ke atas pohon. Dan itu yang membuat mereka bergegas lari cepat menuju ke dalam tenda tuh di situ. Dan yang terakhir, ingat gak kalian kenapa Ruli tidak boleh sujud syukur saat keluar di dekat pintu rimba? Rupanya di situ Bang Aam melihat sosok wanita berbaju putih yang ada di belakang mereka tadi. Terus dia ada di depan mereka dekat tugu kerinci sebelah. Namun pada saat itu hanya Bang Aam yang melihatnya. Dan menurut cerita memang benar, di pintu rimba ada sosok wanita yang menjaga tempat tersebut. Salam pendaki santuy Pekanbaru dan Palembang. Ya, jadi begitulah pengalaman yang dialami Ruli dan kawan-kawannya ketika mendaki di Gunung Kerinci. Percaya ataupun tidak itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Terkait kebenarannya seperti apa kami sendiri tidak tahu ya. Cuman ada sedikit pesan nih dari mereka. Karena dari perjalanan mereka ini mereka mengambil sebuah pelajaran. Bahwa saat kita mendaki gunung janganlah memikirkan ego masing-masing.
Dan janganlah meninggalkan teman bagaimanapun kondisinya dan situasinya. Mendaki gunung bukan mengalahkan sampai ke puncak, namun mengalahkan ego kita masing-masing. Ya, bener banget. Jadi buat kalian kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, kalian tetap bersama ya. Karena salah satu yang bisa nolongin kalian itu ya rombongan kalian gitu ya. Jangan berharap ke orang lain lah ibaratnya. Ya mungkin sekian dulu cerita dari kita ya. Ya semoga ada hikmah yang bisa diambil lah ya. Dan buat kalian yang punya cerita horor seputar pendakian ataupun kisah lainnya ya, silakan hubungi kita di DM atau bisa juga kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, gue Ipul, mahasiswa Siluman.